Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afdhalus salati wa afdhalus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, saya ini mendapat tugas untuk mengisi jam kedua pada hari ini dengan tema perbedaan fikih dan kodok. Langsung kalian bisa melihat proyektor depan saya, perbedaan fikih dan kodok. Langsung tulis ke bawah. Jadi puasa pokok adalah puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang tidak dikerjakan karena alasan tertentu. Artinya ketika kita tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus mengkodoknya. Artinya kodok itu mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Berapa hari kita tidak puasa karena halangan, entah kita itu haid, entah kita itu sakit, maka kita harus mengkodok. Maka dari itu, jika kita tidak bisa mampu untuk berpuasa, maka kita harus mengkodoknya. Artinya mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Tahun ini apa sah ada teh kodok di dalam bulan Ramadannya. Jadi kalau mau kodok puasa itu di luar bulan puasa Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan setelah itu tahun baru, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban. Jadi itu nama-nama bulan yang bisa kita menggantikan pokok kita. Hanya saja sebentar lagi nanti kita bisa lihat, selain bulan maka ada beberapa hari yang tidak boleh kita berpuasa. Berikutnya, puasa kodok hukumnya wajib bagi umat muslim yang memiliki hutang puasa Ramadan. Jadi ketika kita itu tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya mengganti puasa kita di luar bulan Ramadan. Artinya kita harus puasa lagi 3 hari karena sakit di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan kita harus berpuasa. Ada yang hadir 10 hari, maka 10 hari kita ganti di luar bulan Ramadan. Tata cara puasa kodok. 1. Membaca niat puasa kodok pada malam hari sebelum fajar terbit. Jadi ketika kita mau kodok puasa, mau menggantikan puasa di luar Ramadan, maka kita harus tetap niat juga. Cuma niatnya beda. Kalau kita kan awal itu sahur kawatin ada di habis akhir Ramadan bagi senang beda ibadah. Jadi kalau kodok maka beda lagi. Yang kedua,
hari puasa kodok sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan saat Ramadan. Yang hadir 10 hari, maka 10 hari bulan kita mengganti kodok puasa. Ada yang sakit sampai seminggu, maka seminggu itulah kita harus mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Apalagi kita akan melihat niat kodok puasa. Tiga, puasa kodok hukumnya wajib bagi umat muslim yang memiliki utang puasa Ramadan. Kita saja. 4, puasa kodok dapat dilakukan di luar Ramadan, tepatnya di bulan Syawal hingga bulan Sya'ban. Jadi Syawal itu bulan ke-10 di bulan Hijriah, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, tahun baru Muharram bulan pertama, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awwal, bulan keempat Rabiul Tsani, bulan kelima Jumadal Ula, bulan keenam Jumadal Tsani, bulan ke-7 Rajab, bulan ke-8 Sya'ban. Jadi itu nama bulan yang harus kita isi untuk puasa kodok. Ini niat puasa kodok. Jadi anggaplah hari ini kita bukan pada bulan Ramadan, entah bulan Syawalnya atau bulan Dzulhijjah, maka niatnya kalau besok mau kodok, maka itu nawaitu sholbaqatin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi. Yang artinya saya berniat mengganti mengkodok puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu niat kodok puasa. Hampir sama dengan niat puasa Ramadan. Nawaitu sholbaqatin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Itu kalau mau niat puasa di bulan Ramadan. Ini niat kodok puasa. Jadi inilah niatnya. Walaupun kita tidak hafal dengan kalimatnya, maka tetap kita niat menggunakan hati kita, menggunakan bahasa kita. Ya Allah, saya berniat puasa kodok besok hari. Lillahi ta'ala. Itu cukup. Atau ya Allah, saya mau puasa kodok besok. Sudah cukup juga. Jadi sahur puasa. Karena niat itu dengan melafalkan Quran lisan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu di hati. Kenapa harus melafalkan niat? Agar kita memperkuat niat kita. Hati berniat, lisan berniat juga. Maka itu akan menyempurnakan niat kita. Maka dari itu pentingnya kita menghafal niat seperti niat sholat, niat wudu. Walaupun niat itu sunnah, yang wajib itu niat di hati. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap pekerjaan itu sesuai dengan niat kita, dan kita akan mendapatkan apa-apa yang kita niatkan. Jadi penting kita harus fokus pada niat kita,
sholat zuhur sudah berkumandang, tanda sholat berjamaah akan dilaksanakan, kita masih berada di luar masjid. Kita berlalu sebuah tanda agar kita mengikuti rakaat pertama. Maka sebelum sampai pada masjid, maka kita tidak terlebih dahulu melafalkan ayatnya, tidak perlu. Takutnya rakaat pertama selesai, maka kita ketinggalan fadilah keutamaan rakaat pertama sholat zuhur. Maka kita sampai ke masjid, masuk ke shaf, langsung takbir bismillah, Allahu Akbar. Cukup itu. Karena niat kita di hati dari awal, dari rumah mau ke masjid sudah mau melaksanakan sholat zuhur. Itu sudah cukup itu, sholat zuhur. Jadi ketika dari rumah kita sudah siap-siap berpakaian mau ke masjid, mau sholat zuhur berjamaah, sampai masjid kita tidak sempat untuk melafalkan niatnya, maka cukup untuk itu menyempurnakan sholat kita. Jadi lebih penting mengikuti rakaat pertama pada sholat tersebut. Dilanjutkan. Hari-hari yang dilarang berpuasa, entah itu puasa sunnah, entah itu puasa qadha. Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Tidak boleh sholat idai dua hari raya, Idul Fitri atau Adha. Tidak boleh. Entah hari rayanya itu berada di hari Senin, pada Rasulullah menyunahkan untuk sholat puasa pada hari Senin, maka tetap tidak boleh untuk berpuasa pada hari raya, dua hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga yang ketiga itu yaum tasyrik, hari tasyrik. Hari tasyrik itu dilaksanakan setelah hari raya Idul Adha. Jadi tanggal 10 Dzulqa'dah, tanggal 10 Dzulqa'dah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dzulqa'dah itu Dzulhijjah, maka itu dinamakan hari tasyrik. Tanggal 10 Dzulhijjahnya itu hari raya Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari raya tasyrik. Tidak boleh kita juga berpuasa di hari tasyrik. Betul? Jadi ada 3 nama hari yang tidak boleh kita mengisi hari tersebut dengan puasa. Entah puasa sunnah walaupun bertepatan pada hari Senin atau Kamis, tidak boleh jika itu bertepatan juga pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi tidak diperbolehkan. Baik, barusan pokok Ramadan. Sekarang fidyah. Apa itu fidyah? Adalah kewajiban membayar ganti puasa bagi umat Islam yang tidak bisa berpuasa karena sakit dalam perjalanan atau alasan lain. Jadi fidyah itu membayar sesuatu untuk mengganti puasa kita. Jadi fidyah itu selain kita mengganti dengan pokok puasa, ada kondisi tertentu seorang muslim itu tidak mampu untuk mengganti dengan pokok puasa. Maka jika kita tidak mampu mengokok puasa, maka kita harus membayar fidyah. Fidyah juga bisa dilaksanakan karena orang tersebut sakit dan tidak memiliki harapan untuk sembuh lagi.
atau orang tersebut tua renta. Contohnya, kakek kita, nenek kita berumur 80 tahun, berumur 90 tahun, otomatis tambah umur, tambah tahun, tambah umur secara fisik, maka kita akan bisa mampu untuk berpuasa, apalagi berpokok puasa. Maka kakek kita, nenek kita yang mengalami kondisi tersebut diwajibkan membayar fidyah. Atau orang sakit stroke yang mana tidak bisa mengganti puasa dengan puasa juga, tidak bisa mengganti puasa dengan pokok puasa di 2 bulan Ramadan, maka cukup membayar fidyah. Fidyah diwajibkan sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Berapa hari puasa Ramadan yang ditinggalkan? 4 hari, maka 4 hari membayar fidyah. Berapa hari meninggalkan puasa Ramadan? 10 hari, maka 10 hari itulah membayar 10 kali fidyah. Berapa kali meninggalkan puasa Ramadan? 1 bulan penuh, katakanlah 30 hari, maka 30 kali mengeluarkan atau membayar fidyah. Baik. Cara membayar fidyah. 1. Fidyah dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok beras 1 pun atau uang artinya. 1 pun itu bahasanya Rasulullah ya, 1 pun itu perkiraan 675 sampai 750 gram. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam mengenai 1 pun itu membayar makanan pokok. Kalau di Arab itu makanan pokoknya bukan dulu, jadi diolah nanti menjadi roti. Sedangkan di Indonesia makanan pokok kita adalah beras dimasak menjadi nasi. Perkiraan 675 sampai 750 gram beratnya. Mungkin seperti halnya ambil beras segenggam tangan itu, segenggam tangan itu 1 perkiraan. Kalau 2 hari maka 2 pun bayar fidyahnya. Kalau 10 hari tidak puasa dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa pokok, maka bayar fidyahnya 10 kali juga, 10 pun dikalikan. Atau tidak membayar berasnya, dia membayar uang. Seharga 750 gram itu berapa harganya? Perkiraan 20.000. Maka sehari 20.000. 2 hari tidak puasa 40.000. Kalau 3 hari 60.000. Jadi kalau sebulan berarti berapa? Perkiraan 160 ya. Ya, silakan dikalkulasi sendiri. Jadi itu tergantung dengan harga toko. Kalau harga toko di Papua itu harganya sekitar 50 sampai 100.000. Karena bahan pokok yang cukup sulit dan langka ditemukan di Papua. Kalau di Pamekasan itu mungkin ya 20 sampai 25.000 satu pot itu seharga 250 gram.
dan diberikan kepada fakir miskin. Atau ada 8 penerima penerima apa namanya? Penerima fidyah itu, termasuk fakir miskin itu. Tapi kita lebih mengutamakan pada fakir miskin. Termasuk juga, fakir miskin, yatim, kasih itu. Fidyah dapat dibayarkan kepada orang-orang duafa atau lembaga amil zakat. Jadi 8 orang itu fakir, miskin, gharib. Gharib itu orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasikan. Terpuruk karena hutang, miskin, bangkrut, maka itu namanya gharib. Setelah itu ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan musafir, sehingga singgah ke masjid, singgah ke rumahnya kalian, orang yang tersesat apa sebagainya, maka tidak apa-apa diberikan pembayaran fidyah tersebut. Yang kelima, fisabilillah, orang yang memperjuangkan agama Allah, entah melalui perang, entah melalui para ustaz-ustaz, guru-guru, kiai-kiai yang memperjuangkan agama Allah. Selanjutnya, yang keenam, orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, itu boleh mendapatkan pembayaran fidyah. Terlepas dari orang mu'allaf itu orang kaya, terlepas orang mu'allaf itu seorang pengusaha, tidak apa-apa, tetap diperbolehkan mendapatkan bayar fidyah. Anggaplah ada keturunan Cina, punya toko besar, pengusaha besar, mu'allaf masuk Islam, tetap menerima fidyah agar orang mu'allaf itu terbuka hatinya dalam begitu baiknya rahmatan lil alamin Islam tersebut, memperkuat ibaratnya. Mungkin dengan kita memberikan fidyah, maka orang mu'allaf tersebut, pengusaha tersebut akan terbuka hatinya dan ikut menyumbangkan sedikit hartanya kepada orang lain. Yang berikutnya, yang ketujuh, hamba sahaya, budak. Sekarang sudah tidak ada budak, jadi orang itu budak. Kalau dulu ada budak, budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu kita bayar bulanan, tapi kalau hamba sahaya, budak tidak ada pembayaran. Hidup matinya seorang budak itu tergantung majikannya. Itu namanya budak. Artinya budak itu seperti halnya peliharaan yang memang digunakan oleh pemiliknya dan bisa juga diperjualbelikan. Jadi dulu itu di Jalan Rasulullah, di pasar namanya Ukas, ada orang-orang yang berdiri dipajang dengan tabel harga tertentu. Semakin kuat orang tersebut, budak tersebut semakin mahal. Diperjualbelikan, perempuan, laki-laki diperjualbelikan. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Yang terakhir,
amil zakat, orang yang menjadi panitia dalam mengelola zakat atau penyaluran fidyah tersebut, pembayaran fidyah. Jadi beberapa orang tersebut yang paling utama kita menjadi sasaran pembayaran fidyah itu adalah fakir, miskin, orang duafa. Jadi itu paling utama kita memberikan pembayaran fidyah. Baik, ini adalah qadha dan fidyah puasa Ramadan. Nomor satu, anak kecil. Jika anak kecil itu tidak puasa, maka tidak perlu qadha atau bayar fidyah, tidak perlu. Karena masih anak kecil. Yang kedua, itu dibagi jadi dua. A, gila, maka tidak perlu qadha puasa atau bayar fidyah. Karena orang gila memang sudah anak kecil, artinya tidak bisa melakukan perilaku baik seperti apa, perilaku buruk seperti apa, dan tidak melakukan. Gila tidak sengaja maupun sengaja. Nah sekarang B, gila karena sengaja. Kalau gila karena sengaja, memang Allah ingin orang itu tidak gila atau gila. Gila karena sengaja, karena obat-obatan, karena kita mengkonsumsi barang-barang pertama sehingga otak kita terganggu, jiwa kita terganggu, maka itu sengaja. Maka jika sembuh dari gilanya, maka orang tersebut harus membayar qadha. Harus membayar qadha jika sembuh. Nomor 3, sakit. Ada harapan sembuh. A, kalian masih muda, katakanlah anggap besok sakit, maka sakitnya kalian dihitung 2 hari, dan setelah bulan Ramadan maka ganti 2 hari, karena kalian masih sempat umur masih muda, sehat, dan lain sebagainya. Yang B yaitu sakit tidak ada harapan sembuh. Nenek kita, kakek kita sakit-sakitan, stroke, dan tidak bisa bayar, tidak bisa mengganti kotor di luar bulan Ramadan, tidak bisa mengganti, tetap tidak mampu. Maka anaknya tentunya harus menggantikannya, yaitu membayar fidyah. Nomor 4, lanjut usia, itu sama. Bayar fidyah bukan, karena tidak mampu untuk berpuasa memang. Di bulan Ramadan tidak mampu untuk puasa, di luar bulan Ramadan tidak mampu juga. Yang kelima, orang bepergian atau musafir. Kita dari Makassar ke Surabaya atau ke Malang atau ke Jogja, maka niat terlebih dahulu sahur, niat sahur terlebih dahulu. Maka ketika jam 7, jam 9, jam 10 di perjalanan kita tidak mampu, kita boleh berbuka. Yang keenam, hamil dan menyusui. A, seorang ibu yang hamil atau menyusui, A, khawatir akan dirinya sendiri, maka tetap puasa, menggantikan puasa. Ini yang perempuan. B, khawatir diri sendiri dan bayinya, maka pokok puasa. Sedangkan E, khawatir akan bayinya saja, maka boleh qadha maupun fidyah. Artinya khawatir hanya bayi saja, sang ibu kuat, sang ibu mampu untuk berpuasa, tapi khawatir karena bayinya tersebut, maka boleh qadha atau fidyah. 7, haid dan nifas. Haid itu perempuan ya,
istihadah, tetap wajib puasa. Nifas keluar setelah melahirkan. Jadi seorang perempuan ketika melahirkan, setiap harinya kadang-kadang itu keluar darah terus. Minimal 40 hari berhentikan. Maksimalnya paling maksimal itu 60 hari. Dalam nifas keluar terus. Selama itu tidak perlu puasa Ramadan maupun sholat. Jadi puasa Ramadannya dikodok. Betul? Jadi itulah kajian kita dalam membahas pengertian fidyah maupun kodok puasa. Mungkin saya cukupkan dari sini. Semoga